أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini menjadi amal soleh bagi kita dan diberikan ganjar pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian yang tematik, di mana biasanya kita membahas kitab Sahih Fikih Sunnah. Karena satu dan lain hal kita akan membahas kajian yang ringan ini, yang mungkin sudah sering kita dengarkan, yang sudah sering kita dapatkan dari para ustadz-ustadz kita. Namun dalam rangka murajaah, dalam rangka mengulang kaji, maka ada baiknya kita membaca beberapa poin-poin terkait dengan adab di dalam bertetangga. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang adab di dalam bertetangga, maka selayaknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi tetangga tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa kesepakatan di dalam pengertian tetangga adalah siapa saja orang yang rumahnya nempel dengan rumah kita. Ini sepakat para ulama mengatakan mereka-mereka itu adalah para tetangga kita. Jadi siapa saja yang rumahnya nempel dengan rumah kita, apakah itu sisi kanannya, sisi kirinya, sisi belakangnya, ini sepakat para ulama mengatakan ini adalah tetangga kita. Namun ada khilaf para ulama, mana batasan tetangga tersebut? Ada di antara para ulama yang mengatakan batasan tetangga itu adalah siapa saja orang-orang yang terdengar suara azan. Jadi kalau dulu azannya seorang muazin itu naik ke tempatan yang tinggi, seperti kalau sekarang namanya menara. Ya, dulu ada satu masjid, setiap masjid itu rata-rata ada menaranya. Jadi muazin itu naik di atas menara itu teriak untuk mengumandangkan azan. Nah, siapa saja rumah yang terdengar suara panggilan azan ini, maka sebatas itulah tetangga kita. Jadi kalau misalnya terdengar 10 rumah dari kanan, 10 rumah depan, 10 rumah samping kiri ke belakang, maka semuanya ini adalah tetangga kita. Ada di antara para ulama membatasi hanya sebatas qomatnya muazzin. Kalau qomat itu kan tidak lebih besar suaranya daripada azan. Berarti hanya terbatas hanya beberapa rumah saja. Andai kata ini rumah kita, itu kira-kira kalau suara muazzin qomat
sampai berapa rumah sih suaranya terdengar? Biasanya mungkin ada 2 sampai 3 rumah. Nah, itu sekelilingnya lah. Berarti kiri, kanan, depan, belakang. Misalnya kali 4 rumah. Ada yang batasi sampai sedemikian. Ada yang membatasi batasan tetangga itu adalah 40 rumah. Kanan 40 rumah, kiri 40 rumah, depan dan belakang. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Berarti total tetangga kita ada berapa? Kalau menurut pendapat Syafi'i ini? 160 rumah. Pertanyaannya, kalau pendapat ini kita ambil, berarti sangat banyak sekali kewajiban-kewajiban yang wajib kita tunaikan kepada sekeliling tetangga kita. Kalau mereka sakit, harus wajib dibesuk. Kalau mereka dalam kondisi bergembira, kita ikut senang. Kalau mereka dalam kondisi sedih, kita juga ikut sedih. Ini kewajiban kita sebagai tetangga. Berdosa. Satu kampung itu, yang 100 berapa tadi? 60 orang, ketika ada tetangganya yang sakit, ternyata 160 kakak ini tadi, tidak ada yang mengunjunginya, ini semuanya berdosa. Kalau ada yang meninggal dunia, apalagi meninggal dunia, tidak diurusi oleh jenazahnya, oleh tetangga-tetangga tadi ini, maka satu kampung itu ikut berdosa. Makanya hak-hak tetangga itu harus kita ketahui. Para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, pendapat ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Nah, ada pendapat yang lain mengatakan tetangga kita itu ya yang satu lorong sama kita, yang satu gang. Kalau sekarang ini mungkin ada satu klaster itu yang ada yang besar kadang. Satu klaster itu ada yang 600 kakak, ada yang 300 kakak. Nah, ada dalam klaster itu kadang ada misalnya klaster apa misalnya? Apel misalnya. Klaster apel. Nah, ternyata dia terbagi kepada apel 1, apel 2, apel 3, apel 4. Ada para ulama mengatakan yang tetangga kita ya apel 1 itu aja. Apel 2 ya 2 itu saja, satu lorong itu aja. Ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah yang dimaksud oleh tetangga. Yang dimaksud tetangga oleh para ulama adalah siapa saja yang satu jamaah dengan kita di masjid yang biasa kita hadir di sana. Ini tetangga kita. Jadi makna tetangga itu ternyata lebih luas lagi. Tidak hanya orang yang di sekitar kita, bisa jadi tetangga kita itu adalah orang yang di luar klaster kita. Bisa jadi misalnya di luar klaster Duku Bima, ada Grand Wisata, ada Mutiara Gading, ada Elok, ada ABC dan seterusnya. Tapi mereka-mereka yang di luar ini ternyata orang-orang yang rutin ke sini, satu jamaah di sini. Kalau dia hanya sekedar datang misalnya kajian-kajian besar saja, kalau itu terlalu banyak, nggak mampu kita menunaikan kewajiban kita sebagai tetangga. Tapi siapa saja mereka yang rutin, kata para ulama, seperti apa ukurannya? Ada ulama lagi yang mengatakan ukurannya dipersempit. Mereka-mereka yang rutin hadir di sholat subuhnya. Nah, berarti kita lihat nih, suami kita sholat subuhnya di mana? Rutinnya di mana? Oh, suami saya itu rutinnya sholat subuhnya di masjid A. Maka siapa saja yang rutin di sholat subuh secara berjamaah di masjid A tersebut, seluruh yang sholat di masjid A secara rutin di waktu subuh itu, mereka semua inilah tetangga kita. Walaupun berbeda klaster, walaupun berbeda perumahan, tapi mereka-mereka ini sering datang di sana. Inilah yang pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, yaitu siapa saja yang mereka rutin hadir melakukan aktivitas di satu masjid yang sama, terutama di waktu sholat subuhnya, mereka inilah para tetangga-tetangga kita. Ya, kalau ibu-ibu misalnya, siapa saja di antara ibu-ibu sekalian yang hadir di satu masjid, rutin di sana, kajian misalnya, dan kita sudah berteman lama, berteman sekian tahunnya,
memakmurkan masjid tersebut, menghidupkan dengan kajian-kajiannya, maka mereka-mereka itulah tetangga kita. Ya, ketika mereka sakit, maka ada kewajiban bagi kita untuk membesuknya. Ketika mereka butuh bantuan, ada kewajiban bagi kita untuk membantunya. Ketika mereka tidak terlihat hadir, ini mana Ibu Fulana ini? Biasa rutin loh, tiap seminggu ada 3 kali kajian, 4 kali kajian. Ini seminggu ini 4 kali kajian dalam seminggu, nggak kelihatan minggu ini. Ada kewajiban bagi kita untuk mencari informasi. Jadi harus ada memang yang ditugaskan, bukan ditugaskan. Setiap kita lah bertugas saling mencari informasi, mencari tahu. Ibu Fulana mana ya? Tanya kepada yang lain. Oh nggak tahu, saya nggak tahu. Tanya Ibu Fulana. Kalau ibu-ibu yang lain tahu. Ibu Fulana itu kok sampai minggu ini nggak kelihatan. 2 minggu dah, hampir 2 minggu. Dikali 4 kali kajian loh. Nggak tahu. Nah, maka ada kewajiban bagi kita untuk mencari tahu. WA, Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya, dan seterusnya. Tidak boleh kita diam, nggak boleh. Udahlah, paling juga mudik kali, tebak-tebakan doang. Juga mungkin ngunjungin anaknya kali lagi di pondok. Nggak boleh nebak-nebak seperti itu. Harus dipastikan, tanyakan. Kalau bisa ditelepon saat itu, saat kita ingat. Kalau bisa di WhatsApp, sekarang banyak media-media yang kita bisa mencari informasi tentang teman-teman atau tetangga-tetangga kita. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah SWT, ini adalah sedikit tentang batasan daripada tetangga. Maka pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, wallahu a'lam bissawab, siapa-siapa yang satu jamaah dengan kita, maka mereka lah tetangga-tetangga kita. Kita wajib tahu, kalau begitu wajib tahu suami kita sering sholatnya di mana. Bisa jadi dia klaster atau perumahan yang berbeda, tapi dia sering datangnya ke masjid yang itu gitu. Dia merasa nikmat dengan masjid tersebut. Dia merasa senang dengan berteman dengan masjid atau jamaah masjid-masjid itu. Sehingga dia sering kali rutin datang ke masjid itu. Padahal rumahnya jauh banget. Bisa jadi, mohon maaf, ada yang dari Mutiara Gading, ada yang dari Grand Wisata, ada yang dari ini. Tapi dia misal, tapi sering hadir sholatnya di sini, Masjid Al-Ikhlas. Maka ada kewajiban yang satu jamaah ini saling mengenal. Sekarang banyak orang tidak paham masalah ini sehingga dia tidak tahu antara satu dengan yang lain. Padahal sudah 2 tahun hadir sering di masjid itu. Sudah 2 tahun. Tapi nggak kenal pojokan itu yang sering hadir. Saya sering lihat itu. Bapak itu. Saya tahu. Bapak itu ya? Iya. Tapi dia nggak tahu. Bapak itu siapa namanya? Tinggalnya di mana? Yang salah memang bukan sebahagian orang saja. Yang salah kadang juga bapak itu karena hadir ke masjid cuma numpang sholat, kemudian assalamualaikum, zikir sebentar langsung nyelonong pulang. Datang lagi azan, hadir lagi sholat, kemudian habis sholat nyelonong pulang. Artinya memang tidak ada kesempatan untuk ngobrol, untuk berkenalan dengan jamaah yang lain. Ini juga tidak boleh. Artinya kalau kita ingin datang di satu masjid, kita ingin rutin di sana, kita harus berkenalan juga dengan jamaah-jamaah yang lain. Pernah nggak melihat ada jamaah yang cuma sekedar, ini rutin loh, wajahnya sering terlihat, cuma kadang jarang nyapa, jarang ucap salam, pokoknya datang kajian doang, kemudian pulang begitu saja. Pernah lihat nggak? Pernah. Ini ada kerugian yang akan didapatkan oleh orang yang seperti itu. Ketika dia sakit, waliyadzubillah, ketika dia meninggal dunia, ini orang yang satu jamaah yang mungkin ada 3 saf, ada 4 saf yang rutin di sana, kan nggak tahu informasinya. Bapak itu memang saya sering lihat 3 tahun loh. Tapi ketika dia meninggal dunia, ini sekian banyak jamaah rutin ini nggak tahu, kan sayang. Ada kerugiannya apa? Tidak didoakan, tidak ikut menyolatkan di sana. Ini kan kerugian yang sangat besar yang didapatkan oleh mereka-mereka sudah rutin datang masjid kajian misalnya, tapi tidak mengenal jamaah yang lain, tidak berkenalan dengan jamaah yang lain, hanya sekedar kenal wajah tapi tidak tahu tinggalnya di mana, kemudian namanya siapa, apalagi informasi yang lebih dalam tentang orang tersebut. Yang sekedar nama saja tidak tahu, apalagi informasi tentang
yang lebih dalam daripada itu. Baik, para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas poin yang berikutnya tentang keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Pertama, Allah menggandengkan perintah berbuat baik kepada tetangga dengan beribadah kepadanya. Allah menggandengkan perintah berbuat baik kepada tetangga dengan beribadah kepada Allah. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada tetangga. Karena banyak orang untuk beribadah kepada Allah gampang, mudah baginya. Salat malam, berpuasa, bersedekah, ibadah dengan Allah mudah. Tapi dia untuk poin yang kedua, berbuat baik kepada tetangga sulit. Jangankan berbuat baik kepada tetangga, terkadang lisannya sering menyakiti tetangga, tapi orangnya baik banget, Masya Allah, soleha sekali. Namun kalau pada tetangga, ngobrol sama tetangga, jumpa sama tetangga, lisannya tidak pernah bisa berhenti dalam menyakiti tetangganya. Lisannya sangat tajam sekali. Seringkali kalau dia ketemu dengan tetangga-tetangganya, tetangganya nggak merasa nyaman. Kalau ada ibu fulana, lebih baik dia menghindar. Tuh jalan, di jalan depan itu, ibu fulana, dia cari jalan yang lain. Jangan sampai kita termasuk dalam bagian daripada orang tersebut, kalau melihat sosok kita di jalan yang sana, bagaimana caranya supaya nggak papasan dengan kita? Jangan sampai. Karena memang ada kondisi yang seperti itu. Saking tajamnya lisan seorang tersebut, sampai tetangga-tetangganya nggak mau ketemu sama orang tersebut. Nah, oleh karena itu, beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada tetangga ini tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang itu dia soleh, seseorang itu dikatakan soleha, maka berbuat baik kepada tetangga dia harus jalankan. Ini baru sempurna kesolehan atau kesolehaan seseorang tersebut. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa tadi? Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan ia dengan sesuatu apapun. Ini kewajiban kita dengan Allah. Menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Cukup dikatakan seorang yang soleh soleha itu hanya beribadah kepada Allah dan menghindari syirik, cukup? Tidak. Lanjutkan lagi potongan ayatnya. Apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Cukup dikatakan seorang itu soleh ketika dia berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya? Enggak. Lanjutkan lagi potongan ayatnya. Wabidzil qurba, berbuat baik kepada karib kerabat. Wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Nih poin yang perlu kita garis bawahi. Wal jari dzil qurba. Wal jar, apa arti jar? Jiron. Apa jiron? Udah bahasa Indonesia sekarang. Jar itu jiran. Jiron kalau bahasa Arabnya. Jiron kalau bahasa Indonesianya jiran. Tetangga. Tetangga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal jari dzil qurba, dan berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang masih ada hubungan karib kerabat dengan kita. Qurba. Dzil qurba ini tetangga yang masih ada hubungan karib kerabat dengan kita. Bisa jadi yang tetangga kita itu adalah adik kita, kakak kita di sebelahnya. Bisa jadi tetangga kita itu adalah orang tua kita. Masih ada hubungan karib kerabat. Berbuat baik kepada mereka. Ingat, dilanjutkan lagi. Wal jaril junubi,
dan tetangga, berbuat baik kepada tetangga yang mungkin tidak ada hubungan karib kerabat. Ada kewajiban, perintah di sana untuk berbuat baik kepada mereka. Maka ayat ini sangat tegas menjelaskan kepada kita bahwa wajib hukumnya kita berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana wajibnya kita beribadah kepada Allah, sebagaimana wajib hukumnya kita menghindari perbuatan-perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah kewajiban kita berbuat baik kepada tetangga. Baik, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Jibril selalu berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua adalah Jibril selalu berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Jibril, senantiasa, mazala, senantiasa Jibril yusini, berwasiat kepadaku. Apa maksud wasiat ini? Mewajibkan, pesan itu bentuknya wajib. Itu namanya wasiat. Jadi Jibril itu tidak sekali loh datang ke Rasulullah. Seringkali Rasul itu didatangi Jibril, dan pesan dari Jibril tersebut berupa wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Yusini bil jar. Rasul selalu dipesan oleh Jibril, datang Jibril. Tidak sekali, mungkin tiap hari. Dalam sehari itu berapa kali pesan Jibril datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, berbuat baik kepada tetangga. Wahai Muhammad, berbuat baik kepada tetangga. Hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata Rasulullah, sampai-sampai aku yakin benar bahwa tetangga itu bisa saling mewarisi. Dulu memang kenyataannya seperti itu. Dulu sebelum turun ayat-ayat tentang pembahasan siapa ahli waris, kan sekarang sudah jelas, gamblang sekali diterangkan oleh Allah ayat-ayat tentang waris di surah An-Nisa. Ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, saudara dapat berapa, anak dapat berapa. Sudah dijelaskan oleh Allah. Sebelum turun ayat penjelasan tentang ahli waris itu, dulu antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya saling mewarisi. Jadi kalau meninggal tetangga kita tuh termasuk ahli warisnya. Saking rutinnya Jibril datang ke Rasulullah SAW untuk berwasiat, wahai Muhammad, berbuat baik kepada tetangga. Wahai Muhammad, berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya saling mewarisi. Nah, ini keutamaan yang kedua, bahwa Jibril selalu berpesan kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Baik, yang berikutnya, seorang yang berbuat baik kepada tetangga menunjukkan bahwa imannya sempurna. Keutamaan yang ketiga, orang yang berbuat baik kepada tetangga menunjukkan bahwa imannya sempurna. Kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarihi." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka berbuat baiklah dia kepada tetangganya. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi bersumpah, demi Allah tidak beriman. Diulangi 3 kali, demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat ketika itu kaget, 3 kali diulang. Man ya Rasulullah, siapa mereka-mereka yang tidak beriman ini ya Rasulullah? Kata para sahabat bertanya. Lihat jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allazi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yang tidak beriman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Kami ulangi. Pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka-mereka yang tidak beriman itu?
Kata Nabi SAW menjawab, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tidak beriman, yang Rasul bersumpah 3 kali disebutkan oleh Rasulullah adalah mereka-mereka yang tetangganya ini tidak merasa aman dari gangguannya. Hati-hati ini. Gangguan itu tidak hanya bersifat lisan ya. Bisa jadi ada orang mengganggu tetangganya dengan bakar sampah. Iya atau tidak? Kadang ada tuh modelnya begitu. Tetangga itu sembarangan. Dia bakar sampah walaupun dedaunan, mungkin bukan sampah plastik, bukan sampah rumah tangga. Daun-daunan misalnya dia kumpulkan daunan di depan rumahnya, pohon apa, kemudian dia bakar di situ. Nah, tanpa dia sadari, asapnya masuk ke rumah tetangga. Mengganggu atau tidak? Hati-hati, la yu'min. Tidak sempurna keimanan orang tersebut. Bahkan ada ulama mengatakan di saat itu dia tidak beriman. Di saat dia mengganggu tetangganya itu, dia tidak beriman. Ada yang mengatakan di saat dia mengganggu tetangganya itu, imannya berkurang. Ada kadang orang yang tidak terlalu perhatian terhadap masalah renovasi rumah. Ada kadang seperti itu. Dia renovasi rumah, materialnya ditumpukan sembarang-sembarang. Dia tumpukan pasirnya di mana, batu ini di mana, ini di mana. Ah, ternyata itu semua bisa menyebabkan tetangganya terganggu. Dan tidak pernah ada basa-basi di lisannya kepada tetangga-tetangga yang lain. Mohon maaf ibu ya, saya sedikit ada renovasi rumah. Saya boleh enggak taruh materialnya di sini ibu? Kadang dia tidak pernah ada kata-kata izin seperti itu. Wah, saya kan orang yang hebat di sini. Ngapain saya harus izin-izin? Merasa petantang-petenteng, orang yang paling hebat di komplek tersebut, orang yang paling kuat di komplek tersebut, merasa jabatannya tinggi di pemerintahan atau mungkin dia pengusaha besar. Ngapain saya harus izin-izin? Kalau dia komplain silahkan datang sini. Merasa seperti itu. Dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu dapat menghilangkan keimanannya, dapat mengurangi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi yang perlu kita garis bawahi, yaitu terkait anak kita. Kadang ada tuh anak kita nggak usah bahas anak orang lain, anak kita. Tatkala kita punya anak, ternyata anak kita adalah anak yang suka jahilin anak orang lain. Kalau bermain, anak kita ini main di luar, suka bikin anak orang lain nangis. Ada tidak anak seperti itu? Nah, ketika dapat aduan, anak kita itu nakal. Tapi kita merasa biasa-biasa aja. Namanya juga anak-anak. Hati-hati, tidak boleh ada kata namanya juga anak-anak. Ya, kadang anak bermain, kemudian rebutan mainan orang lain. Nama juga anak-anak, nggak boleh. Karena suatu saat orang tua tersebut merasa terganggu dengan keberadaan anak kita, berarti kita masuk dalam kategori hadis ini. Ketika anak kita keluar bermain, lalu kemudian, ayo, udah cepat masuk, nanti lagi main di luar. Kenapa anaknya ditarik keluar? Karena anak kita main di luar. Apa artinya? Berarti anak kita ini adalah anak yang tidak terlepas dari gangguan, yang ganggu orang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, siapa orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, termasuk gangguan anaknya ini masuk kata para ulama dalam kategori hadis ini. Makanya dulu ada permasalahan, kalau tidak salah seorang mengadu kepada Imam Ahmad atau Imam Ibnu Mubarak, artinya imam besar lah. Saya lupa namanya, ada satu kisah lah. Saya tidak hadir di ingatan saya, siapa gitu, kepada siapa ditanyakan pertanyaan ini. Wahai imam, saya dapat laporan dari tetangga. Saya dapat laporan dari tetangga bahwa anak saya ini ternyata nakal di luar. Nakalnya anak-anak kan biasalah kalau kita ya. Namanya juga anak-anak memang. Anak-anak memang kadang bermain, akurnya bermain itu setengah jam, 1 jam. Udah setengah jam, 1 jam nanti pasti ada yang nangis. Memang begitu. Nah, ketika kita mendapatkan aduan
bahwa anak kita itu sering main dengan orang lain, tapi ngambilin mainan, kadang bully orang lain, kemudian mungkin mukulin anak orang lain. Anak kita seperti itu laporannya. Nah, saya wahai imam, ketika dapat laporan itu, saya tanyakan ke anak saya, "Nak, kamu tadi main begini-begini begitu ya?" "Enggak, ayah." Nah, apa yang harus saya lakukan ini wahai imam? Ketika saya di satu sisi saya mendapatkan aduan yang tidak baik kepada anak saya, kemudian saya tanyakan langsung kepada anak saya tidak mengakui itu. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya mengiyakan tetangga-tetangga tersebut, berarti saya menzalimi anak saya. Tapi kalau saya tidak berbuat apa-apa, kondisinya akan terus-menerus seperti itu, merasa tetangga terganggu dengan keberadaan saya dan anak saya. Kata imam tersebut menjawab, "Engkau marahi anakmu di depan tetanggamu tersebut. Ketika kau mendapatkan aduan dari tetanggamu, anakmu begini, marahin anakmu di saat itu juga di depan tetanggamu." Jadi kalau misalnya begini, ada tetangga kita lewat nih, ya papasan, mungkin ada satu hal yang menjadikan kita papasan, terus tetangga kita bilang, "Ibu, anak ibu tadi nangisin anak tetangga itu loh." Nah, apa yang kita lakukan? Kita marahin. "Iya nak, betul." Lalu kemudian tidak boleh lagi ya seperti itu kalau bermain. Nggak boleh seperti itu bermainnya, nggak boleh tangis orang. Kalau main yang benar, main yang baik. Nggak boleh ambil mainannya, pinjamkan bisa. Marahin seperti itu di depan tetangga. Walaupun di saat itu mungkin anak kita akan sedih, akan marah kepada kita, dia mungkin akan lari pergi pulang ke rumah, tidak ada masalah. Kenapa? Kata imam tersebut, karena akan mudah bagi kita untuk bujuk anak kita. Bisa jadi ketika sudah selesai nih memarahin anak kita, dia mungkin akan lari merajuk pulang ke rumahnya. Selesai, kita pulang ke rumah, kemudian kita bisa bujuk anak kita lagi. Dia bisa lebih dekat lagi dengan kita. Kemudian kita bisa beli mainan, kita bisa beli makanan buatnya. Nanti dia akan baik lagi sama kita. Kita pun mungkin lebih akan terasa sayang dan cintanya pada anak itu akan lebih terasa lagi. Tapi kalau kita tidak memarahin anak kita di depan tetangga, malah kita akan terlihat terkesan ya, kita itu membela anak kita, ini akan merusak hubungan antara bertetangga satu dengan yang lainnya. Iya atau tidak? Ketika kita berusaha untuk membela anak kita, ya namanya juga anak-anak, Bu. Hal-hal yang seperti ini jangan dimasukkan ke hati, Bu. Kira-kira kalau ucapan itu keluar dari lisan kita, ini seperti apa akan terjadi? Pasti ibu itu, ya sudahlah, dia akan pergi. Tapi dalam kondisi hatinya mendongkol karena kita tidak merespon informasi atau laporan dari orang tersebut. Apalagi yang melapor itu adalah orang yang bersangkutan, anaknya langsung. Lalu kemudian kita melontarkan kata-kata yang seakan-akan kita membela anak kita. Ini akan semakin hancur keadaan hubungan bertetangganya. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu untuk kita waspadai. Baik, berikutnya. Keutamaan yang berikutnya. Tetangga yang baik adalah tanda kesempurnaan dan kebahagiaan hidup seseorang. Jadi, tetangga yang baik itu, keutamaan yang kita dapatkan adalah mereka tetangga-tetangga yang baik ini, mereka itu adalah pelengkap, penyempurna dari kebahagiaan hidup kita. Bisa dipahami poin ini? Saya sederhanakan lagi. Tetangga yang baik itu adalah pelengkap atau penyempurnaan dari kebahagiaan kita. Nah, gitulah kira-kira. Bahagia atau tidak hidup? Kalau kita punya tetangga, ini samping-sampingan dengan rumah kita loh. Temboknya nempel dengan kita. Namun tetangga kita ini kalau keluar suka berpaling, nggak pernah mau lihat wajah kita. Jangankan ngucapin salam, jangankan mau nyapa, mau ngelihat wajah kita aja nggak pernah. Padahal papasan loh, dia keluar rumah ngeluarin kendaraan, apakah mobil apa motor, kita ada nyapu gitu.
depan rumah tuh kita nyapu dedaunan yang jatuh. Lewat aja nyelonong gitu. Sekali-kalinya dia mau natap muka kita, sekali-kalinya langsung ngeluarin kata-kata, "Bu, pagi-pagi gini ngapain sih?" Sekali-kalinya kalau dia tatapan muka sama kita, mukanya masam banget. Seakan-akan punya masalah banget dengan kita. Masalahnya besar banget. Beda nggak rautan wajah orang yang ketika jumpa punya masalah dengan kita dengan orang yang tidak punya masalah dengan kita? Beda atau tidak? Tatapan wajahnya, raut wajahnya beda atau tidak? Nah, ketika sekali-kalinya dia ngelihat wajah kita ngelihat wajahnya, yang dia pasang mukanya adalah muka seakan-akan kita punya masalah besar sama dia. Kira-kira bahagia nggak hidup kita dengan tetangga seperti ini? Nggak bakalan nggak akan ada kebahagiaan hidup di sana. Walaupun kita tinggal di perumahan yang mewah sekalipun, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas perumahan, misalnya ada kolam renang, ada ini, ada taman dan seterusnya. Tapi kalau punya tetangga seperti itu, nggak ada kebahagiaan tinggal di situ. Makanya para ulama memberikan nasihat, al-jar qablad dar. Kata para ulama, sebelum membuat rumah atau sebelum membeli rumah di satu tempat, maka perhatikan tetangganya terlebih dahulu. Jadi yang diperhatikan itu tetangga baru rumah, kata para ulama. Jangan bangun rumah megah mewah di situ, baru kemudian berkenalan dengan tetangga-tetangganya, ternyata tetangganya tidak baik. Nggak ada kebahagiaan rumah yang sudah megah yang kita sudah bangun. Mungkin fasilitas rumah itu sangat lengkap, tapi kita punya tetangga yang seperti ini, tidak hanya 1, 2, 3, 4 sekeliling kita orang yang sama seperti ini, nggak ada kebahagiaan tinggal di situ. Makanya dulu saya sempat ada kenal juga dengan jamaah, sebelum dia pindah, dia sengaja ngontrak dulu 3 bulan. Bahkan belum dia terlalu mendapatkan informasi banyak tentang tetangganya, dia lanjutkan lagi sampai 1 tahun dia ngontrak sengaja. Dia senang dengan satu masjid, misalnya senang dengan masjid A. Dia pengen supaya bisa rutin di masjid A ini, tapi dia nggak langsung beli tanah begitu kemudian bangun rumah, enggak. Sengaja dia ngontrak dulu. Ada nggak rumah kosong di sana? Rumah yang pertamanya nggak dijual sama dia. Jadi kadang-kadang beberapa hari dia tinggal di rumah kontrakannya itu. 3 hari, 4 hari, kemudian dia balik lagi ke rumah sana. Cuma hanya sekedar ingin tahu bagaimana kondisi para tetangga yang dimana dia akan bangun rumah di sana. Jadi seperti itu. Mereka mempraktekkan, mengaplikasikan wasiat, nasihat dari para ulama. Tetangga dulu, al-jar qablad dar, dar itu rumah. Tetangga dulu yang diperhatikan, baru bangun rumah. Kenapa? Karena tadi kebahagiaan seseorang itu akan semakin sempurna ketika dia mendapati tetangga-tetangga yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah. Kata Rasulullah, ada 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus salihah, istri yang solehah. Bahagia enggak hidup suami kalau suami ketika di rumah selalu diomelin sama istrinya? Bahagia enggak suami itu? Baru pulang kerja capek itu suami, tiba-tiba kok tumben jam segini udah pulang? Nanti suaminya telat, kok jam segini belum pulang? Nanti besoknya pulang bawa uangnya dikit. Kok cuma segini uangnya? Biasanya juga banyak. Kalau seperti itu terus menerus yang didapatkan oleh suami, kira-kira suaminya bahagia atau hidupnya? Makanya tanda kebahagiaan orang tersebut, kata Rasulullah SAW, 4. Yang pertama, pada urutan pertama apa? Istri yang baik. Karena itulah yang akan senantiasa berinteraksi dengan seseorang. Berarti kalau istri, tanda kebahagiaan seorang istri berarti sebaliknya, suami yang soleh, pasangannya yang soleh. Kalau seorang istri yang mungkin apa yang diminta oleh suami difasilitasi, minta ini, beli ini, tapi suaminya ucapannya tidak baik, tingkah lakunya tidak baik, kemudian di luar tidak baik, tidak ada kebahagiaan yang akan didapatkan oleh seorang istri tersebut. Apalagi tangannya ringan untuk memukul, ucapannya kasar,
Tidak ada kebahagiaan buat istri tersebut. Makanya Rasul SAW menyebutkan di urutan pertama al-mar'atus salihah. Kemudian yang kedua, tanda kebahagiaan yang kedua adalah wal maskanul wasi'. Al-maskan, tempat tinggal yang legah, yang luas. Kita bisa bayangkan kalau ada seorang yang tinggal di satu rumah, satu petakan rumah, disitulah dapurnya, disitulah tempat tidurnya, disitulah tempat parkir motornya. Kebayang nggak? Rumah yang satu kamar begitu, tapi semuanya di situ. Ya mungkin dia bisa membahagiakan dirinya, atau mungkin memaksakan dirinya bahagia, mungkin. Tapi begitu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara kebahagiaan seseorang itu adalah dia punya tempat tinggal yang lega. Ya minimal ada ruangan-ruangan khusus, ini ruangan tempat tidurnya. Walaupun nggak besar-besar amat, tapi tidak semuanya di situ. Nah ini tanda kebahagiaan yang kedua. Yang ketiga, ini yang poin yang perlu kita garis bawahi adalah al-jarus soleh. Apa artinya? Tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Itu tanda kebahagiaan seseorang. Gimana nggak bahagia seseorang jika dia pulang kampung bawa oleh-oleh? Ini ibu ada sedikit oleh-oleh. Bahagia atau tidak yang nerima? Bahagia dong. Setiap keluar, assalamualaikum, wajahnya senyum. Bahagia atau tidak? Bahagia. Ketika kita sakit, dia datang. Assalamualaikum ibu, sakit apa? Bahagia atau tidak? Bahagia. Ketika kita bahagia, senang, anak kita lulus misalnya, dia ikut mengucapkan, selamat ya ibu, semoga kedepannya anak ibu sukses terus ya. Bahagia atau tidak? Bahagia. Kalau ada tetangga seperti itu, Masya Allah, bahagia luar biasa. Makanya Rasul mengatakan al-jarus soleh, tetangga yang baik. Ketika kita tertimpa musibah, ibu apa yang bisa kami bantu ibu sebagai tetangga? Ketika ada tetangga yang meninggal dunia, saya pernah melihat suatu penampakan yang luar biasa, dan ini belum ada tandingannya. Saya ada kenalan teman meninggal dunia. Alhamdulillah memang teman ini tinggal di sebagian besar orang-orang yang sudah mengerti agama, dia sudah sering ngaji. Meninggallah keluarga teman tadi. Saya ikut sana hadir takziah. Apa yang saya lihat itu luar biasa menakjubkan. Tetangga-tetangga yang hadir itu seakan-akan mereka di balik layar sudah membuat satu kesepakatan, yuk kita bantu ini. Ini tetangga kita, yuk kita bantu. Saya melihat ada yang bawa air minum, ada yang bawa nasi, ada yang bawa gulai asam. Gulai asam apa? Tahu ibu? Asam apa namanya? Hah? Sayur asam ya. Gulai asam lagi. Makanya saya bingung juga. Saya ngomong apa tadi? Apa saya bilang tadi? Gulai asam. Seharusnya apa? Oh iya, sayur asam. Ada yang bawa macam-macam. Jadi lengkap di sana. Sehingga kalau kita mau takziah pun enggak ragu-ragu untuk kalau mau makan dipersilahkan. Ayo Pak, makan Pak. Orang yang takziah itu seakan-akan dia hadir di suatu walimah, seperti hadir di pernikahan. Jadi kita datang sebagai tamu itu enggak ragu-ragu lagi untuk makan. Karena yang menyediakan dan menyiapkan makanan itu siapa? Para tetangganya. Jadi tidak lagi yang direpotkan itu adalah ahli musibah. Kadang kan yang kalau kita lihat di daerah-daerah atau di beberapa tempat, itu yang direpotkan siapa? Ahli musibah. Kadang waliyadzubillah ada yang sampai ngutang loh untuk acara-acara kematian itu. Ada yang ngutang ke warung, ada yang mungkin minjam sana, minjam sini. Bahkan ada yang sampai mengemis. Ini entahkah itu oknum, saya kira sih ini oknum, bukan seperti itu semua orang. Tapi ada menjadikan suatu citra tidak baik bagi orang yang meninggal dunia, memaksakan diri untuk membuat satu acara apa namanya itu? Ya, untuk mendoakan orang meninggal dunia, dia tulis, dia gantungkan kardus gini, dia tulis,
mohon bantuannya kaum muslimin untuk acara titik-titik-titik atas kematian orang tua saya. Seakan-akan agama ini kok sulit sekali gitu. Mana para tetangga-tetangganya? Ini tetangga-tetangganya pada kemana gitu? Kok sampai ada orang yang harus menulis untuk bantuan, bisa jadi bukan untuk acara ya. Bisa jadi bukan untuk acara, tapi untuk penyelenggaraan jenazah ibu saya. Sedih atau tidak sebagai tetangga? Untuk penyelenggaraan jenazah, dia tidak mampu. Untuk pemakaman, untuk beli kafannya, untuk ini, untuk itu, untuk terkait dengan jenazah, bukan untuk acaranya. Kita sebagai tetangga, ini di mana ini rasa empati, rasa kasihan tetangganya kemana? Kalau ada sampai tetangga kita seperti itu, ini suatu tanda bahwa kita tidak orang yang baik. Kita termasuk orang yang tidak baik. Jangan-jangan kita tidak termasuk orang yang baik tatkala kita punya tetangga, lalu kemudian untuk penyelenggaraan jenazahnya saja dia harus meminta-minta. Dan minta-mintanya itu keluar. Ini kan tidak ada inisiatif tetangganya. Ini pada kemana tetangganya? Ini berdosa satu kampung tetangga-tetangganya itu tatkala untuk penyelenggaraan jenazahnya saja ini tidak dibantu. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang juga luar biasa, sangat menyedihkan, yaitu ini kisahnya bukan dongeng ya. Ini ada satu kisah, tapi saya tidak sebutkan daerahnya mana dan siapa orangnya. Berawal kisahnya dari seorang ibu masih muda. Dia punya anak perempuan satu orang, kira-kira usianya 3-4 tahun. 4 tahun lah. Meninggal suaminya. Otomatis dia janda kan ya. Kemudian dia masih ada tanggungan anak perempuan satu. Ketika dia tetap tinggal di situ, rumah di mana suaminya meninggal dunia, tapi dia mendapatkan perilaku keluarga suaminya tidak baik, sehingga dia tidak betah tinggal di sana. Lalu kemudian dia memilih untuk pindah di kampung yang lain, atau mungkin di kota yang lain, tepatnya di kota yang lain. Karena dia memiliki perbekalan uang hanya untuk hidup 3 bulan ke depan. Dia carilah rumah kontrakan yang murah, dan sebagian sisa tabungannya tadi itu dia gunakan untuk biaya hidup dia dan keluarganya. Di bulan pertama, di bulan yang kedua, di bulan yang ketiga udah mulai habis. Dia sudah berusaha untuk bekerja, untuk cari pekerjaan, ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Datang ke kota itu tidak seperti dia bayangkan mudah mendapatkan pekerjaan. Ternyata semakin hari uangnya semakin berkurang, sampailah pada bulan yang ketiga habis. Lalu kemudian hari pertama dia tidak punya makanan apapun. Hari kedua tidak punya makanan apapun, kecuali sedikit, itu pun untuk anaknya. Sampailah pada hari di mana anaknya yang umur 4 tahun tadi menangis-nangis tiada henti. Akhirnya tetangga-tetangganya merasa kenapa itu anak kok nangisnya beda kalau nangis anak itu sejam dia diam, ini enggak berhenti. Lalu datanglah beberapa tetangganya nyamperin, diketok pintunya, keluarlah anak tersebut. Nak, kenapa kamu menangis, nak? Iya ibu, saya sudah lama enggak makan. Subhanallah, saya lapar, sudah lama enggak makan. Terus ibumu kemana, nak? Ibu saya tidur. Saya bangunin, saya mau makan. Saya udah berapa hari udah lapar nggak makan. Bangunin itu ibu, tapi ibu nggak mau bangun. Sama tetangganya samperin ibu itu, dibangunin, ternyata sudah meninggal dunia. Ini bisa dibayangkan, ini tetangga yang sekian banyak pada kemana? Ya walaupun dia datang sebagai pendatang, ngontrak di tempat tersebut, tetap dia punya hak, tetap kita punya kewajiban yang dia harus dapatkan sebagai tetangga. Maka jangan sepelekan
Mereka-mereka yang mungkin datang sebagai pengontrak, ada yang modelnya seperti itu. Dia menjaga harga dirinya. Dan dia tahu benar dia pendatang. Dia nggak bermudah-mudahan untuk menampung tangannya meminta-minta kepada tetangga-tetangganya yang lain. Ada orang seperti itu. Dia harga dirinya untuk tidak meminta-minta, menghinakan dirinya di hadapan orang lain. Dia berusaha untuk bekerja tapi qadarullah, Allah tidak berikan kemudahan itu untuknya. Akhirnya dia menutup usianya dalam kondisi lapar. Ini tetangga-tetangga yang kiri, kanan, depan, belakangnya, ini mendapatkan timpahan dari dosa yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati tetangga kelaparan dan dia tidur nyenyak dalam kondisi kenyang. La yu'min. Tidak beriman seperti ini. Oleh karenanya para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ini suatu hal menjadi perhatian besar bagi kita. Kenalan dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Cari tahu informasi dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Apalagi yang dia dekat sekali dengan rumahnya dengan kita. Apalagi dia adalah orang yang ngontrak. Bisa jadi dia ini ngontrak karena ada urusan-urusan yang kita tidak tahu. Makanya kita harus cari informasi. Walaupun kita tidak langsung informasi mendalam tentangnya, nanti dikirain kita kepok. Enggak sampai ke situ. Tapi minimal kita harus tahu. Kita tahu siapa tetangga kita dan seperti apa keadaan mereka. Baik, keutamaan yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Mohon maaf ibu-ibu yang mungkin hari ini berpuasa. Kita lanjutkan yang keberapa? Kok ada khilaf? Keempat apa yang kelima? Ya, terserah ibu-ibu lah, ada yang 4, ada yang 5. Udah, pokoknya ini yang lanjutannya. Saya juga nggak tahu nih yang keempat atau yang kelima udah nih. Baik, mendapatkan persaksian baik dari tetangga. Keutamaan yang berikutnya adalah mendapatkan persaksian baik dari tetangga. Jadi kalau kita punya tetangga yang baik, biasanya kalau kita meninggal dunia, nanti dia akan memberikan kesaksian baik untuk kita. Ini keutamaan yang begitu besar. Jangan sampai wal'iyadzubillah, kita tidak berusaha menjadi tetangga yang baik. Ini motivasi juga sih buat kita. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita agar kita menjadi tetangga yang baik. Jangan sampai kepergian kita disenangi oleh orang lain. Ibu fulana meninggal dunia, alhamdulillah. Emang itulah kami inginkan. Jangan sampai. Ibu fulana meninggal dunia, kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Kok baru sekarang? Jangan sampai kepergian kita ada ucapan-ucapan yang seperti itu. Seakan-akan orang lain, tetangga, bahagia dengan kepergian kita. Waliyadzubillah. Jadilah tetangga yang baik dan carilah tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik, carilah tetangga yang baik. Kenapa? Bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, ma min abdin muslimin yamutu wa tashhadu lahu 3 abyat min jiranihi al-adnain bi khairin illa qala Allah Ta'ala qabiltu syahadata ibadi ala ma alimu wa ghafartu lahu ma a'lam. Kata Nabi SAW, ma min abdin muslim, tidaklah seorang hamba muslim, tidaklah seorang hamba muslimah yamutu, dia meninggal dunia, wa tashhadu lahu 3 abyat min jiranihi al-adnain, dan kemudian tetangga-tetangganya tashhadu lahu, memberikan kesaksian. Tetangganya ini disebutkan dalam hadis ini 3 abyat, 3 rumah, min jiranihi, dari jiran-jirannya. Jadi Rasul menyebutkan sini 3, apalagi lebih daripada 3. Bi khairin, memberikan kesaksian yang baik.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa qala Allah taala, kecuali Allah akan mengatakan qabiltu syahadata ibadi, aku terima persaksian itu tetangga-tetangganya tadi. Jadi kalau ada orang meninggal, Masya Allah, ibu fulana meninggal dunia, Masya Allah ibu fulana itu rajin ngaji, tidak pernah absen. Masya Allah kalau ibu fulana itu tidak pernah masang wajah yang masam. Masya Allah ibu fulana itu, Masya Allah, pujian demi pujian, kesaksian-kesaksian yang baik terus terlontarkan dari para tetangga-tetangga kita. Maka kesaksian-kesaksian yang baik ini, kata Allah, lihat, qabiltu syahadata ibadi, aku terima tuh kesaksiannya, diterima oleh Allah menjadi pahala yang besar. Tapi tidak sampai di situ, dilanjutkan lagi, kata Allah, wa ghafartu lahu alam, dan aku ampuni dosa orang yang dipuji-puji tadi. Ada enggak orang yang meninggal dunia tanpa dosa? Ada atau tidak? Enggak mungkin. Sesoleh apapun dia, pasti dia punya dosa. Tapi ini orang soleh diberikan kesaksian-kesaksian yang baik oleh para tetangganya tadi, diterima oleh Allah tuh kesaksiannya, dan kata Allah, wa ghafartu lahu, aku ampuni dosanya. Yang aku tahu, Allah Maha tahu. Tapi tetangga-tetangga kan enggak tahu nih. Yang tahu tetangga dari kita adalah yang baik-baiknya saja. Oh ibu fulana baik, ibu fulana baik, ibu fulana baik. Yang buruk-buruknya bisa kita sembunyikan, iya atau tidak? Bisa kan? Yang buruk-buruknya, yang dosa-dosa kita, kejelekan-kejelekan kita, bisa kita sembunyikan. Yang tahu dari kita oleh tetangga-tetangga ini yang baik-baiknya. Kata Allah, kesaksian itu aku terima dan aku ampuni dosa-dosa yang Allah tahu, tetangga-tetangganya tidak tahu. Oleh karenanya, hadis ini sangat memberikan pelajaran yang penting bagi kita agar kita berusaha menjadi tetangga yang baik dan mencari tetangga yang baik. Untuk pengamalan hadis ini jangan keliru, karena banyak sebagian kaum muslimin keliru dalam mengamalkan hadis ini. Ketika seseorang meninggal dunia, lalu kemudian habis selesai sholat, biasanya itu ada tambahan-tambahan lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sholat, yang menyolatkan jenazah ini, bagaimana kondisi kehidupan sehari-hari jenazah ini? Khair, baik. Semua orang mengatakan baik, khair, khair. Padahal dia tidak kenal dengan orang meninggal dunia itu. Enggak diterima kesaksian seperti itu. Yang dimaksud dari pengamalan hadis ini adalah kesaksian tetangga-tetangga dekat atau tetangga-tetangga yang kenal dengan orang tersebut. Jadi kalau kita ikut menyolatkan, kita mungkin mampir satu masjid, tiba-tiba di sana ada sholat jenazah. Kalau misalnya diumumkan baik, kita nggak usah jawab. Orang kita nggak kenal. Makanya disinilah letak kenapa kita dianjurkan untuk mencari dan memperbanyak teman-teman yang baik. Jangan disempitkan, teman-teman itu cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang ini saja. Apalagi kita sering hadir kajian ini, ke masjid ini hadir, masjid ini hadir, masjid ini hadir. Nah, maka kita harus berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Kita jaga lisan kita jaga sikap. Hingga ketika kita meninggalkan dunia ini, yang diingat dan yang dikenang oleh orang-orang mengenal kita adalah kebaikan kita. Jangan sebaliknya. Yang dikenang oleh orang-orang yang hidup ketika kita meninggal dunia adalah keburukan demi keburukan yang kita miliki. Rugi kita. Sekian banyaknya, sekian tahun kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, namun kita tidak memiliki teman-teman yang memberikan kesaksian baik setelah kita meninggal dunia. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan hak-hak tetangga yang wajib untuk kita tunaikan. Yang pertama adalah mencari tahu tentang keadaan tetangganya. Mencari tahu keadaan tetangga-tetangganya. Ini kalau dalam bertetangga kita harus saling bertukar informasi. Kalau kita nggak tahu, tanya tetangga yang di sebelahnya.
sehingga kita tahu informasi tentang tetangga tersebut. Kadang memang ada kondisi di mana tetangga itu modelnya pendiam, modelnya kurang berinteraksi. Nah, kita sebagai tetangganya cari tahu itu yang baru pindah bapak siapa? Itu yang baru pindah ibu siapa? Dia pindahnya dari mana? Atau kita langsung bertanya, nggak ada salahnya kok. Nggak boleh ada gengsi-gengsian di sini. Harusnya dia dong yang datang ke kita, apa namanya tuh? Sowan, hah? Sowan. Ah, itulah pokoknya, dah. Susah sekali nyebutinnya. Dia dong harusnya, kita kan orang senior di sini. Orang lama di sini. Masa kita ujuk-ujuk datang ke sana atau papasan kepada dia, kemudian nanya ke dia, mana harga diri kita sebagai senior di sini? Nah, ini tidak benar, tidak baik hal-hal seperti itu. Namun kalau kita menjadi warga baru, nah kita boleh sowan tadi, sowan. Nah, udah itulah pokoknya. Ini kurang makan apa nih? Lidahnya agak susah. Itu bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Nah, berarti kurang makan makanan khas Jawa ini. Baik, saya nggak bacakan dalilnya secara banyak karena waktu yang terbatas. Kita lanjutkan hak yang kedua. Hak yang kedua, ikramul jar wal ihsanu ilaihi, menghormati tetangga dan berbuat baik kepadanya. Ini hak tetangga. Tetangga itu dihormati. Ada kewajiban bagi kita untuk menghormati para tetangga. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyukrim jarahu, maka hormatilah tetangganya. Hormati tetangganya. Apa yang dimaksud dengan menghormati tetangga dan berbuat baik kepada tetangga ini? Maksudnya kata para ulama adalah menjaga lisan, menjaga anggota tubuh kita untuk tidak menyakiti tetangga tersebut. Apapun bentuknya, apakah ucapan, apapun perbuatan, ini termasuk penghormatan kita kepada tetangga. Ketika kita bicara sama tetangga, kita pilih betul kata-kata yang tepat. Ketika kita mau bercanda, sekalipun bercanda, udah biasa nih bercanda sama teman tersebut, sama tetangga itu. Nah, kita juga harus pilih candaan-candaan yang tepat. Dan kita harus tahu, ini kita punya tetangga loh, yang mereka ini sudah berumah tangga 10 tahun. Sampai saat ini belum diberikan karunia anak. Jangan candain masalah itu. Kadang ada orang, walaupun udah biasa ini, udah biasa. Orang namanya udah 10 tahun menikah loh, mengharapkan ada momongan, ada buah hati, ada penghibur keluarga tersebut dengan kehadiran anak yang ditunggu-tunggu. Kita tahu benar tetangga kita ini udah 10 tahun bahkan ada 15 tahun menikah tapi belum punya anak. Jangan sekali-kali bercanda walaupun tidak secara langsung, tapi arah daripada candaan kita itu adalah ke sana. Nah, ini juga harus dijaga ini. Karena kita tidak bisa menempatkan keadaan, tidak bisa menempatkan memilih candaan-candaan tersebut. Mungkin dia akan memasang wajah tetap senyum pada kita, mungkin dia akan tetap bergembira di saat ada kita, tapi hatinya hancur, hilang rasa apa namanya, dunia ini rasanya hilang semuanya dengan candaan kita. Walaupun dari wajahnya dia tidak terlihat kesal dengan kita, tapi tetap berhati-hati. Ini adalah bentuk ikram, pemuliaan kita kepada tetangga, penghormatan kita kepada tetangga, yaitu jaga lisan kita atau anggota tubuh kita untuk tidak sampai menyakiti mereka. Karena ada tuh orang yang gaya jalannya aja, gaya jalannya sampai nyakitin tetangga. Gaya jalannya doang, padahal jalannya nggak seperti biasanya gitu. Tapi kalau lewat di depan kita langsung berubah jalannya. Tadi jalannya biasa aja kan, papasan sama kita langsung berubah gaya jalannya.
Kenapa? Karena dia baru beli jam baru. Sampai jalannya agak miring-miring dikit. Nunjukin supaya ini jamnya keluar dari jilbabnya. Mungkin kan jilbabnya agak gede kan, ketutup tuh. Gitu-gitu jalannya. Mau pamer. Nah, ini kadang-kadang kan orang yang merasa, aduh saya pengen dari dulu punya jam tapi sampai saat ini suami saya belum mampu belinya. Kita baru beli jam baru, pamer sama orang yang seperti ini. Mungkin tetangga akan merasa ya biasa-biasa saja dari raut wajahnya, tapi hatinya belum tentu. Kadang ada tuh tetangga cuma dapat aroma duriannya doang. Ada. Padahal kita tidak tahu tuh, tetangga bisa jadi udah 2 tahun pengen durian. Kita tahu atau tidak? Nggak tahu kan? Tiba-tiba enak-enaknya kita keluar pagi-pagi, nenteng sampah durian, buang tempat sampah, tetangga kita ada di situ. Ini tetangga baik atau tidak? Enggak baik. Makanya tetangga yang baik itu hati-hati sekali. Dia berhati-hati dalam bersikap. Saya beli durian cuma 2. Ini saya gimana caranya ini? Durian 2 ini karena sudah habis dan gak cukup berbagi kepada samping kiri kanan tetangga. Nah, maka kita harus hati-hati dalam membuang sampahnya. Titip ke suami misalnya sama kerja. Udah habis tuh durian kita makan. Karena anaknya 5 misalnya gitu. Duriannya cuma 2. Jangankan untuk berbagi tetangga, anaknya aja saling berebut, habis. Ya kan? Misal begitu. Nah, jangan sembarangan buang sampahnya, apalagi di sana ada tetangga, sana ada tetangga, juga ada anak-anaknya. Ini hati-hati nih. Kadang tuh tetangga cuma mencium aroma wangi dapurnya doang. Ada tidak tetangga seperti itu? Sampai bertanya-tanya tuh tetangganya, ini tetangga saya masak apa ya? Ini beda, ini aroma bumbunya belum pernah saya cium nih. Ini kayaknya enak banget nih masakannya. Ada tidak tetangga seperti itu? Ada. Tetangga itu cuma cium bau aroma masakannya doang. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau kita mau masak, perbanyak kuahnya. Apa artinya? Supaya bisa berbagi, bukan berbagi kuah. Masa tetangganya cuma dikasih, dia masak apa? Sayur asam tadi, masa kuahnya doang? Ya maksudnya ada kuahnya, kasihlah sedikit sayurnya. Artinya perbanyak kuah itu, perbanyaklah sedikit masaknya. Atau kalau kita pengen mau masak-masak, jadi arahkan asap dapur kita itu jangan ke rumah orang. Nah, makanya kalau kita bikin rumah, ventilasi dapur itu jangan sampai asapnya nendang masuk ke jendela orang lain. Kalau keciuman, ada hak tersebut tetangga, berbagilah. Kalau ada bau rendang, keciuman, kasihlah rendang pada tetangga. Ini jangan cuma tetangga itu menghirup aroma wangian saja. Kita nggak tahu, bisa jadi. Ada tetangga yang menyikapi biasa-biasa aja. Mungkin lewat, dia asapnya mungkin nggak masuk ke rumah orang, tapi dia pas sekedar lewat gitu, keciuman aromanya. Ada tetangga itu model biasa-biasa aja. Tetangga saya masak rendang. Ini bau rendang ini. Dia biasa-biasa aja. Ada modelnya tetangga kita, ternyata kalau dengan rendang itu, Masya Allah, seperti seperti makanan yang terlezat yang dia miliki. Karena udah sekian tahun misalnya tidak bisa beli daging, nggak pernah masak rendang, lalu kemudian dia menghirup aroma bumbu rendang dari dapur kita. Ini hati-hati. Makanya kita dalam bersikap itu benar-benar pada tetangga betul-betul hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana tetangga-tetangga kita itu modelnya yang dia kadang-kadang terganggu, kadang-kadang dia tidak terganggu dengan sikap kita. Ada yang model terganggu, ada yang kadang-kadang tetangga itu bersikap tidak terganggu. Maka disinilah
letak di mana kebijaksanaan kita sebagai tetangga. Ada itu kadang-kadang, Masya Allah, tetangga yang tidak tahu apa ya, tidak sama sekali memiliki perasaan. Sampah durian digantung di depan pagarnya. Sip. Kita cuma lewat ngelihat doang, Masya Allah, baru makan durian. Cuma gitu doang, kita tahu baru makan durian. Bisa-bisanya dia gantungin sampah di depan rumahnya, karena mungkin ya penuh ya, apa namanya, tong sampahnya, atau mungkin nggak tahu juga tong sampahnya belum penuh, tapi dia pengen tahu, pengen memberikan informasi secara tidak langsung, kami sekeluarga makan durian loh. Nih buktinya. Bisa jadi. Ini hati-hati. Baik, udah nggak usah banyak-banyak bahas itu. Nanti ibu-ibu bisa analogikan hal-hal yang lain, sikap-sikap yang perlu kita jaga di dalam bertetangga. Baik, yang berikutnya ihdaul jar, saling berbagi hadiah kepada tetangga. Rasul SAW bersabda, tahaddu tahabu, berbagi hadiahlah kalian ke satu dengan yang lain, niscaya kalian akan saling mencintai, akan terjaga keharmonisan di dalam persaudaraan. Ketika satu dengan yang lainnya ada hubungan saudara, atau satu dengan yang lain ada hubungan tetangga, itu akan lebih terjaga tatkala kita saling berbagi. Jangan hanya menerima, nggak pernah memberi. Ini juga tidak baik tetangga seperti ini. Apalagi kadang berani tuh mengucapkan, ibu mau kemana ibu, kok sepertinya rapi-rapi nih. Iya saya mau safar, kemana? Ke Jogja. Wah jangan lupa ya oleh-olehnya. Selama ini dia nggak pernah beri kepada tetangganya. Yang dia cuma menerima terus, menerima. Ya kita walaupun tidak mampu, mungkin ya ekonomi kita tidak lebih baik daripada tetangga tersebut. Ya kita memberi sesuatu yang mampu untuk kita berikan. Dan tetangga yang menerima nggak boleh menganggap kecil, tidak boleh menyepelekan pemberian tetangganya. Bahkan Rasul SAW dalam satu hadis, Nabi mengatakan, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun lijaratiha walau firsana syatin. Ini nasihat Nabi kepada kita, dan terkhusus kepada perempuan nih, karena Nabi memanggilnya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah, kata Nabi SAW, la tahkiranna, jangan kalian sepelekan, jaratun, tetangga kalian yang mungkin dia memberikan. Nih, jaratun, tetangga tidak boleh menyepelekan pemberian tetangganya, walau firsana syatin, hanya sekedar pemberian gulai kuku kambing. Kambing itu kan punya jari-jari kecil-kecil kan ya, ada kukunya dikit kan. Terbayang atau tidak nih? Dia nggak mampu beli kaki kambingnya, itu nggak mampu dia. Cuma jari-jarinya itu yang ada kuku-kukunya, cuma itulah yang dia gulai, misalnya begitu. Namun dia mau berbagi kepada tetangganya. Yang dia berikan itu adalah kuku-kuku kambing. Apa yang mau dimakan dari kuku-kuku kambing itu? Apa? Nggak ada kan? Paling ada dikit-dikit mungkin yang di sela-sela kukunya itu, kemudian sama kuahnya. Itulah yang dia berikan kepada kita. Nggak boleh kita pasang wajah seakan-akan ini menghinakan kita. Kita kan tahu ini tetangga memang kondisinya seperti itu. Kita harus terima dengan senang hati. Walaupun pemberian itu sangat kecil. Dia pulang nih dari kampung. Cuma yang diberikan sama dia permen doang satu ke kita. Ini memang permen dari kampungnya. Dan permen itu adalah permen yang dia pernah makan sejak kecil dia dulu. Ini adalah permen di kampung, saya ingat sekali. Ini permen yang selalu waktu kecil. Dia bawa pulang. Yang dihadiahkan sama kita, permen itu satu ke kita. Gak boleh kita hinakan, gak boleh kita sepelekan. Bahkan kata Nabi SAW, sampai kuku kambing tadi yang diberikan pada kita, terima itu. Gak boleh kita katakan, apa-apaan ini? Emang saya sehina ini kah? Diberikan pemberian-pemberian yang kecil, yang sepele seperti ini? Gak boleh.
Walaupun kita orang yang mungkin ekonominya bagus, mungkin orang yang terpandang, pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi di masyarakat, nggak boleh kita menghina pemberian tetangga yang lain. Makanya di sini tetap kita dianjurkan untuk berbagi hadiah, berbagi pemberian, saling bertukar hadiah antara satu dengan yang lainnya. Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya dalam bertetangga adalah tajannub irtikabil akhta'i ma'al jar. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan kepada tetangga. Jauhi perbuatan-perbuatan salah, dosa kepada tetangga, karena dosanya lebih besar daripada kita berbuat salah kepada orang lain. Kami ulangi, ketika kita punya salah kepada tetangga, dosanya jauh lebih besar dibandingkan ketika kita punya salah kepada orang lain. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma taquluna fis sariqah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau terhadap pencurian? Kata Nabi SAW, perbuatan dosa. Allah mengharamkan itu. Tidak boleh, kata Rasul SAW. Hukumnya haram. Qala, Nabi pun bersabda, la an yasriqar rajulu min 'ashrati abyatin aisar alaihi min an yasriqa min jarihi. Kata Nabi SAW, seseorang itu mencuri barang yang dimiliki 10 orang, ini fulana, 10 orang. Dia curi itu barang-barangnya, dosanya lebih ringan dibandingkan dia mencuri satu barang milik satu tetangganya. Dilipat gandakan dosanya berapa? 10. Mencuri dosa besar atau tidak? Mencuri dosa besar atau tidak? Dosa besar. Tapi dosa besar mencuri 10 orang ini, dosa besarnya lebih ringan dibandingkan seseorang mencuri dari tetangganya. Bayangkan kalau dia ngambil sembarangan milik tetangganya, 1, 2, 3 tetangganya. Ini berbahaya. Makanya ketika kita berbuat salah kepada tetangga, ini dosanya lebih besar dibandingkan ketika kita punya salah kepada orang-orang yang bukan tetangga kita. Makanya nasihat Rasul SAW kepada kita. Tapi terkhusus di sini memang perempuan lagi. Nah, jadi jangan sakit hati ya. Bukan karena saya memberikan contoh perempuan, karena memang Rasul SAW. Lihat deh, ada pengaduan sahabat kepada Nabi SAW. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana tukthir min salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ya Rasulullah, ada ibu fulana. Ibu fulana. Masya Allah, kalau sholatnya bukan sholat 5 waktu nih, ini sholat sunnah. Sholat malamnya nggak pernah tinggal, sholat witir nggak pernah tinggal, sholat duha, sholat ini, sholat sunnah nggak pernah tinggal. Ibadah sholatnya luar biasa. Sodakohnya apalagi? Nggak ada suatu kebaikan. Ini pintu ini, dia titipkan hartanya di sana. Luar biasa dermawan. Sodakohnya kencang. Puasanya, apalagi? Jangankan puasa Ramadan, puasa sunnah nggak pernah tinggal. Senin, Kamis. Puasa sunnah-sunnah yang lain. Bahkan dia lebih memilih puasa Daud. Jadi ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ghairu annaha, namun ya Rasulullah, tu'zi jiranaha bilisaniha. Namun si fulanah ini, ibu fulanah ini, dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya yang tajam. Tu'zi, mengganggu, menyakiti. Lisannya ini selalu mengganggu, selalu menyakiti. Jiron, tetangga-tetangganya. Lalu apa kata Nabi SAW? Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Makanya tadi di awal saya sudah sebutkan, ketika kita mau jadi orang soleh, ketika kita mau jadi orang soleha, jangan hanya perhatikan ibadah kita dengan Allah saja. Tadi surah Nisa ayat berapa tadi itu? Saya sudah bacakan. Berapa? Nah, itu Allah sudah gandengkan. Ibadah kepada Allah sama berbuat kepada tetangga ini, berbuat baik kepada tetangga tidak bisa dipisahkan.
Makanya ada satu laporan dari sahabat tadi, ya Rasulullah, ibadahnya luar biasa ini si ibu fulana ini. Salatnya, puasanya, sedekahnya. Tapi lisannya, Masya Allah, gak ada orang yang selamat. Gak ada tetangganya yang selamat dari lisannya itu. Ada aja. Kalau tetangganya fulana ini yang dia perhatikan, oh jilbabnya ya warnanya udah luntur. Kalau ibu fulana lagi, ya Allah sendal udah setipis itu. Ada aja komentar-komentarnya. Lisannya nih gak pernah berkomentar kecuali komentarnya menyakiti tetangga-tetangganya. Ada aja yang dilihat. Satu yang dilihat itu bisa menjadi bahan untuk menyakiti tetangganya. Hebat atau tidak tetangga seperti itu? Hebat atau tidak? Kalau kita enggak. Kalau saya melihatnya ini ibu hebat sekali. Apa aja yang dilihat itu bisa jadi bahan untuk menyakiti tetangganya. Hebat. Ini kan saking sudah biasanya. Kalau kita kan mikir dulu nih. Kita mau nyakitin orang, Masya Allah. Bukan kita, ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini, Masya Allah. Ibu-ibu di sini itu kalau mau menyakiti tetangganya susah gitu. Mau cari bahan untuk menyakiti tetangga itu susah. Kalau ibu-ibu di sini, mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibu-ibu di luar sana, Masya Allah, itu satu bahan itu bisa dikembangkan lagi sama dia tuh. Satu yang dia lihat langsung jadi bahan dan bisa dikembangkan sama dia. Ini hati-hati. Walaupun dia sering ngaji, walaupun dia sering puasa, walaupun banyak salatnya dan amalan-amalan ibadah yang lain, bacaan Qur'annya itu tidak berikan manfaat bagi dia. Fahiya min ahlin nar, kata Rasulullah. Ibu fulana itu masuk dalam golongan neraka. Sebaliknya laporan sahabat, ya Rasulullah, kalau ibu fulana ini beda lagi. Kalau sholat malam biasa-biasa aja. Kadang sholat malam, kadang enggak. Kadang cuma bangun subuh doang. Kemudian puasa juga begitu. Puasa cuma Ramadan doang. Berat untuk sholat, untuk puasa sunnah itu. Ternyata suka jajan ternyata ibu ini. Misal begitu. Sehingga dia nggak bisa. Mau puasa sulit. Susah kalau puasa sunnah. Kemudian sedekah. Sedekah juga nggak sehebat lah yang pertama tadi. Kadang kalau mau sedekah pun kecil. Artinya dari ibadah-ibadah sunnahnya, dia tidak lebih hebat daripada ibu pertama tadi. Tapi Masya Allah, orangnya ramah, orangnya santun, sikapnya, tata keramanya mulia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahiya min ahlil jannah. Kalau ibu fulanah yang kedua tadi ini, maka dia termasuk penghuni surga. Baik, para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala, Berikutnya ada beberapa poin lagi nih, tapi ya kita cari poin. Nih. Berikutnya adalah membantu tetangga tatkala sedang bersengketa. Ini juga hak tetangga. Di dalam bertetangga, apakah persengketaan ini bisa terhindar? Enggak bisa. Artinya pasti kita punya masalah antara satu dengan yang lainnya. Tapi mana nih andil kita di sana? Lihat, ada satu kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Siapa namanya? Abu Dahdah, bukan Darda. Abu Dahdah. Abu Dahdah. Nah, seorang sahabat Abu Dahdah ini pernah mendamaikan dua sahabat yang sedang bersengketa. Dua sahabat. Sahabat yang pertama punya kebun, anggaplah inilah luas kebunnya sekian hektar, kebun korma ini ya. Sahabat yang kedua punya kebun juga, tapi dia nanam kormanya itu ada satu pohon korma, dia tanam di perbatasan. Paham ini? Tergambar? Sebagian besar pohon kormanya itu masuk ke tanah dia, tapi sebagian kecilnya masuk ke tanah sahabat yang lainnya. Sahabat yang ini tadi punya kebun ini, dia mau pagar. Kebunnya mau dia pagar.
Tapi susah mau dipagar di sini karena memang ada satu pohon kurma milik sahabat yang sebelahnya. Lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami punya masalah ya Rasulullah. Ada apa kata Rasulullah? Ini sahabat ini ya Rasulullah punya pohon kurma yang dia tanam, tapi sebagian besarnya memang masuk ke tanah dia. Perbatasan itu ada di sedikit ke tanah saya ya Rasulullah. Dan saya mau pagar tanah saya tersebut, dan saya nego nih dengan tetangga saya tadi supaya saya beli aja tuh satu pohon. Saya beli, tapi dia nggak mau jual. Kata Rasulullah, bilang sama dia bahwa jual itu satu pohon kurma tadi, maka akan diganti dengan pohon kurma di surga. Kata Rasulullah SAW. Datanglah sahabat tadi ini ngomong, wahai sahabat, saya sudah lapor ke Rasulullah, ini supaya dijual aja. Dan Rasul menjanjikan surga, menjanjikan pohon kurma di surga. Kata sahabat, enggak, saya enggak mau. Karena memang balasan pohon kurma di surga itu kontan atau tidak kontan? Enggak kontan. Dia enggak lihat mana. Akhirnya dia enggak memilih pilihan itu. Ini Rasul loh yang menawarkan. Ya kata, enggak, saya enggak mau. Datanglah Abu Dahdah, minta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, biar saya ikut andil menyelesaikan tetangga-tetangga saya tersebut. Kata Abu Dahdah berbicara kepada tetangganya tadi ini, wahai fulan, boleh enggak saya beli ini pohon kurma, satu pohon kurma dengan seluas kebun kurma yang saya miliki. Bayangkan, satu pohon kurma dibeli oleh Abu Dahdah, diganti oleh Abu Dahdah dengan seluas kebun kurma, ya anggaplah 1 atau 2 hektar begitu. Pokoknya ada satu tumpuk pohon kurma yang dimiliki Abu Dahdah. Kata para ulama, Abu Dahdah ini termasuk seorang sahabat yang kaya raya, yang punya sekian tumpuk banyak pohon kebun-kebun kurma yang dia milikinya. Lalu kemudian sahabat tadi menerima. Kenapa yang kedua ini diterima oleh sahabat tersebut? Karena kontan, kelihatan dong, satu pohon kurma diganti dengan satu kebun. Kalau tawaran itu diberikan ke kita, mau atau tidak kita? Mau banget, satu pohon kurma diganti, dibeli dengan seluas kebun kurma. Diterima, akhirnya ya sudah. Kata Abu Dahdah, sudah selesai, sekarang pohon kurma ini milik kamu. Terserah kamu apakan pohon kurma ini. Mau dipagar, mau ditumbangkan, terserah. Lalu kemudian Abu Dahdah pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, cerita ke istrinya. Ini nggak tahu kalau ini adalah posisinya ibu-ibu sekalian. Kira-kira kalau istrinya Abu Dahdah ini adalah ibu-ibu sekalian, saya mau dengar jawabannya. Hah? Apa jawabannya? Bodoh amat sih. Kok bisa-bisanya satu pohon kurma kau gantikan dengan seluas kebun itu? Mungkin ibu-ibu di luar sana. Kalau ibu-ibu di sini, dia mengatakan, Masya Allah, sungguh mulia wahai dirimu, wahai suamiku. Mungkin begitu kalau ibu-ibu di sini, insya Allah. Dan itulah yang sikap yang dimiliki oleh istri Abu Dahdah. Apa kata Abu Dahdah? Apa kata Rasulullah SAW? Kam min adkin radahin li Abi Dahdah fil jannah. Betapa luasnya, betapa rindangnya kebun-kebun pohon kurma yang dimiliki oleh Abu Dahdah di surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian qalaha miraran. Ucapan ini terus diulang-ulang oleh Rasulullah. Diulang-ulang, betapa rimbun, betapa luasnya, betapa indahnya kebun kurma yang dimiliki Abu Dahdah di surga. Diulang-ulang terus oleh Rasulullah SAW, saking senangnya perilaku yang dilakukan oleh, sikap mulia yang dilakukan oleh Abu Dahdah ini, sampai ke telinga Rasulullah SAW. Dipuji-puji terus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala fa'ata imra'atahu. Lalu kemudian pulanglah Abu Dahdah ke rumah setelah ketemu dengan Rasulullah dan dipuji-puji oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Faqala, lalu kemudian Abu Dahdah mengatakan, ya Ummad Dahdah, wahai ibunya si Dahdah, istrinya Abu Dahdah, ukhruji minal haid. Pulang ternyata
Ummu Dahda ini sedang berada di kebun yang sudah dijual tadi. Wahai Ummu Dahda, Ummu Dahda, dipanggil-panggil oleh suaminya. Kesini, ayo keluar, keluar. Itu bukan kebun kita lagi. Kaget dong. Tiba-tiba sedang asik di situ manen atau apa gitu, sedang makan kurma. Dipanggil sama suaminya, keluar, dan suaminya mengatakan itu bukan kebun kita lagi. Kebun itu sudah saya jual. Fa inni qad bi'tuhu binakhlatin fil jannah. Aku sudah jual kebun itu wahai Ummu Dahda seharga kebun yang begitu luas rindang di surga. Kata Abu Dahda, faqalat, lihat jawaban daripada istri Abu Dahda. Sama seperti jawaban ibu-ibu tadi. Robihal bai', sungguh jual beli yang sangat menguntungkan, kata istrinya. Kira-kira kalau ibu-ibu di luar menguntungkan atau tidak nih? Enggak dong, satu pohon kurma ditukarkan dengan seluas kebun. Untung apanya? Tapi Ummu Dahda Masya Allah mengatakan robihal bai', sungguh jual beli yang sangat menguntungkan. Karena transaksinya dilakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terakhir bersabar dari gangguan tetangga. Nah ini sekarang apa sikap kita? Kalau kita kan sudah jelas nih, jangan sampai mengganggu tetangga. Sekarang dibalik, sekarang kondisi yang terganggu itu adalah kita. Apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Ada satu kisah Abu Hanifah. Abu Hanifah ini adalah seorang imam besar. Beliau disandarkan ke atas nama beliau ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, pendirinya Abu Hanifah ini. Satu ketika Abu Hanifah ini punya tetangga, masih pemuda. Pemuda kerja di siang hari, malamnya mabuk-mabukan. Minum, mabuk, sambil teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, Adha'uni fatan adha'u. Terus teriak-teriak dia. Sungguh orang-orang yang ada di sekitarku ini telah menyia-nyiakanku. Aku adalah pemuda yang disia-siakan oleh tetangga-tetanggaku. Teriak tiap malam begitu. Ternyata didengar Abu Hanifah. Malam kedua teriak-teriak lagi sambil mabuk-mabuk. Malam ketiga terdengar lagi teriak-teriak. Ada satu malam Abu Hanifah tidak mendengarkan pemuda tersebut. Lihat, ketika tidak didengarkan suara yang mengganggu tadi dari Abu Hanifah langsung cari tahu bagaimana keadaan pemuda tersebut. Padahal ini pemuda mengganggu atau tidak? Kalau kita senang atau tidak kalau nggak terdengar suara itu? Senang atau tidak? Senang. Kalau Abu Hanifah dia malah cari tahu. Ini tetangga yang buruk saja. Abu Hanifah cari tahu loh. Kenapa malam ini nggak ada suaranya? Bagaimana lagi dengan teman-teman kita yang baik, yang satu pengajian dengan kita, yang sering berjumpa dengan kita, yang satu grup dengan kita dalam suatu kebaikan. Ketika tidak ada, wajib cari tahu. Di mana Ibu Fulana nih? Ibu Fulana mana? Abu Hanifah saja tetangga yang selalu mengganggu. Lalu kemudian Abu Hanifah bertanya pada tetangga yang lain, mana pemuda yang selalu teriak-teriak mengganggu itu? Kata tetangganya yang lain, sudah ditangkap polisi. Kalau tetangga yang lain, alhamdulillah ditangkap polisi. Abu Hanifah enggak, datang dia ke penjara dan dia mengatakan kepada kepala penjaranya, saya sebagai jaminannya, tolong keluarkan pemuda tersebut, dia tetangga saya menjamin, kata Abu Hanifah. Lalu kemudian ngomonglah Abu Hanifah dengan tetangganya tadi, apakah engkau merasa dirimu masih disia-siakan oleh tetangga? Merasa bersalah tadi pemuda itu. Dia mengatakan, tidak wahai Imam Abu Hanifah. Mulai sejak itu tetangga ini sadar, tetangga ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetangga ini belajar dengan Abu Hanifah. Dia menjadi murid terbaik dari Abu Hanifah. Betapa banyak kita dapatkan tetangga kita seperti itu. Yang dulunya dia berbuat baik, berbuat buruk kepada kita. Keburukan demi keburukan. Sampai pada saat dia dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, kita yang tadi yang terus mendapatkan keburukannya, lalu kemudian ketika dalam kondisi susah, datang kita berkunjung. Bisa dibayangkan nggak nih orang itu? Bayangkan nggak? Betapa malunya orang tersebut.
Tapi ketika kita bisa hadir datang di saat dia dalam kondisi susah itu, ternyata bisa jadi itulah jalan orang tersebut mendapatkan hidayah. Saya punya beberapa pengalaman seperti itu. Ada orang yang jangankan ngaji, jangankan ke masjid ya. Ada kegiatan-kegiatan apa gitu terkait dengan masalah keagamaan, jarang hadir. Sampailah pada kondisi ketika dia sakit. Tapi memang kita kenal ini, dia ini tokoh gitu. Entahkah itu RT-nya, entahkah itu RW-nya, dia tokoh lah. Nah, kita yang tadinya dicemoohkan, kajian ini kajian yang dituduh ada penyimpangan, kajian ini adalah ajaran sesat. Nah, lalu kemudian tokoh ini sakit. Dikunjungin nih orang-orang yang tadinya dipandang miring, yang dicaci, yang dimaki, yang dihina, datang. Pertama sekali yang mengunjungi dia ke rumah sakit itu adalah orang-orang yang tadi ini yang dia sakiti. Datang untuk mengunjungi. Dia ketika itu tertunduk malu aja. Sampai kemudian dia sehat, kaget kita. Sehat kemudian udah mulai rutin datang ke masjid. Kemudian udah mulai tidak lagi ada tatapan sinis, kata-kata yang mungkin keluar dari lisannya menyakiti. Bahkan dia ikut gabung. Ini kan luar biasa. Ada tetangga yang bisa memberikan jalan hidayah kepada tetangga yang lain dengan cara berbuat baik, dan selama ini dia tetap sabar dengan gangguannya. Baik para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja kajian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga menambah ilmu yang bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Kita tutup kajian kita. Ada pertanyaan? Ya, satu pertanyaan saja. Soalnya kasihan ibu-ibu, saya sudah mengambil waktunya terlalu banyak. Biasanya kita kajian 1 jam aja. Dari jemaah ya. Bagi ibu-ibu yang punya aktivitas yang lain, tidak ada masalah. Silakan untuk meninggalkan majelis, barangkali mau jemput anaknya yang sedang sekolah, tidak ada masalah.